Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iputu Agus Pranata Giantika atau akrab dipanggil dengan Agus Onet. Saya selaku Ketua Sanggar Seni Gayatri, dan dalam kegiatan ini saya sebagai sutradara dan penulis naskah drama tari Mesatwo Ituung Kuning. Sebelumnya, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang telah menyelenggarakan fasilitasi bidang kebudayaan atau FBK tahun 2021, di mana sanggar kami, Sanggar Seni Gayatri, dapat berkesempatan menjadi penerima bantuan fasilitasi bidang kebudayaan dengan mengambil kegiatan penciptaan karya kreatif inovatif yang berasal dari Provinsi Bali, Kabupaten Jembrane, Desa Sangkaragung, Kecamatan Jembrane, Bali. Dalam kegiatan FBK kali ini, kami Sanggar Seni Gayatri mengambil tema budaya Mesatwo, di mana budaya Mesatwo atau disebut dengan budaya mendongeng dewasa ini sudah semakin tersisih atau mungkin sudah hampir hilang di kebudayaan masyarakat setempat, di mana setiap anggota keluarga kita jarang menemui seorang orang tua ataupun kakek neneknya mendongengkan sebuah cerita yang bisa mendidik secara tidak langsung terhadap anak-anaknya sehingga bisa membentuk sebuah karakter sejak dini. Nah, hal tersebut yang memicu saya pribadi selaku sutradara ingin membuat sebuah karya yang bersumber idenya itu dari mendongeng atau Mesatwo dengan mengambil salah satu cerita rakyat Bali, yaitu budaya Mesatwo, Satwo Tuung Kuning, merajuk ke tema yang diusung oleh FBK itu sendiri, yaitu ketahanan budaya. Jadi ide yang muncul awal atau yang pertama itu muncul adalah budaya Mesatwo, karena Mesatwo seperti yang saya bilang tadi, Mesatwo atau mendongeng sudah hampir punah. Jadi muncul ide untuk menciptakan sebuah karya dengan mengangkat budaya Mesatwo itu sendiri. Dan ide kedua muncul adalah bagaimana cara memadukan beberapa unsur-unsur kesenian menjadi sebuah kemasan satu pertunjukan, yaitu seni drama, seni tari, seni musik, dan vokal. Sehingga saya memutuskan untuk membuat sebuah karya yang berkonsep drama tari sehingga bisa merangkul seni pertunjukan seperti seni drama, seni tari, seni vokal, dan seni musik, dan seni rupa. Seni rupa itu bisa dari goresan-goresan tata rias, dari perpaduan-perpaduan warna, dari kostum-kostum penari, dari setup panggung, dan sebagainya. Karya ini kita akan kemas menjadi sebuah karya virtual dengan memadukan unsur-unsur atau memanfaatkan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi. Dalam proses penggarapannya ini kita mengadopsi teknik-teknik pengambilan gambar seperti teknik perfilman, yaitu ada cut, ada pace, ada pergantian waktu. Kita ambil siang, pagi, malam agar bisa terangkum dalam sebuah garapan. Dan kita menggunakan alat musik yang memiliki karakter berbeda-beda. Alat musik yang ingin saya gabungkan itu adalah satu, alat musik khas Jembrane, yaitu gamelan jegog, di mana jegog juga merupakan salah satu warisan budaya tak benda atau WBTB yang merupakan sebuah warisan budaya dari Kabupaten Jembrane dan juga menjadi salah satu acuan juknis
di fasilitasi bidang kebudayaan. Yang kedua, gamelan Semar Pegulingan. Yang ketiga, gamelan Baleganjur. Yang keempat itu adalah gamelan Gender Wayang, di mana masing-masing gamelan ini memiliki karakter, memiliki suasananya sendiri, sehingga ketika akan digabungkan itu akan menjadi sebuah kombinasi yang mungkin saja akan menjadi apik, tapi bisa saja akan menjadi sesuatu yang merugikan jika kita salah meramunya. Dan dalam karya ini kita melibatkan sekitar 120 orang personil yang terdiri dari pemain gamelan atau musik dan penari, di mana 40 orang pemain musik dan 80 orang penari. Karya ini saya akan melibatkan 2 orang koreografer dan 2 orang komposer, di mana dalam karya ini saya ingin mewujudkan sebuah ide dan konsep yang betul-betul bisa menyampaikan pesan-pesan yang terkandung di dalam cerita yang kita angkat, yaitu drama tari Mesatuo Ituung Kuning itu sendiri. Karya ini kita akan mengambil gambar atau pengambilan atau syutingnya itu di outdoor atau di sebuah kebun. Atau di sebuah lapangan yang memiliki view pohon bakau, dan di Bali itu namanya pohon sio-sio sih. Kalau yang di luar Bali itu saya nggak tahu namanya apa. Yang jelas di sini namanya pohon sio-sio dan pohon bakau. Kenapa memilih tempat itu adalah satu, agar bisa menampung banyaknya personil yang tergabung dalam karya drama tari ini. Yang kedua, agar bisa memvisualisasikan latar belakang pedesaan, latar belakang taman-tamanan atau taman surga. Proses latihan kita akan mulai dari pemilihan cast yang pertama, pemilihan cast atau pemilihan tokoh. Dalam garapan ini ada tokoh-tokoh yang perlu dipikirkan, karena setiap tokoh itu yang pertama, satu harus bisa acting, yang kedua harus bisa menari pastinya, yang ketiga harus bisa bernyanyi, yang keempat harus bisa bermain musik. Kebetulan kami di Sanggar Seni Gayatri ada beberapa putra-putri kami atau anak didik kami yang memiliki talenta bermain musik, menari, menyanyi, dan berakting, sehingga kita melakukan seleksi lebih gampang. Dalam tokoh itu ada pemeran ibuda, yaitu ayah, menjadi sosok ayah yang memiliki karakter keras, karakter beringas, sosoknya antagonis. Yang kedua, istri ibuda, di mana dia menggambarkan bagaimana wanita yang sering dijajah oleh suaminya, atau istri yang penuh dengan penderitaan. Yang ketiga itu adalah Ituung Kuning, tokoh cerita tokohnya. Ituung Kuning ini kita pilih ada 2 cast, yaitu yang memerankan Tuung Kuning kecil dan yang memerankan Tuung Kuning remaja atau dewasa. Tuung Kuning ini, ketika Tuung Kuning kecil, dia memiliki sifat yang pandai, sifat yang rajin, dan humoris sebenarnya, tapi dia sering ditinggalkan oleh teman-temannya karena merasa teman-temannya itu merasa Tuung Kuning ini tidak memiliki orang tua seperti teman-temannya. Berangkat ke Tuung Kuning dewasa. Tuung Kuning dewasa itu memiliki karakter yang lebih anggun, cantik, terus bijaksana, penyabar, dan penyayang. Jadi
Jadi yang memerankan Ituung Kuning dewasa ini kita juga sangat selektif bagaimana memilih karakter yang memang pas sesuai dengan karakter yang di satwa atau di cerita, yang bisa menari yang pastinya, yang bisa menyanyi, yang bisa acting, yang bisa bermain musik, dan juga memiliki casting atau perawakan yang baik. Yang berikutnya itu ada penari tokoh nenek. Nah, nenek pendongeng. Ini merupakan sebuah kamuflase sebenarnya. Ya, nenek pendongeng ini seperti bunglon ini dia. Pada awal cerita konsepnya itu adalah dia menjadi nenek pendongeng, tapi di setelah perjalanan cerita dia akan berkamuflase menjadi nenek dari Ituung Kuning. Ini memiliki karakter yang penyayang, memiliki karakter yang tegas, memiliki karakter yang mendidik. Dan berikutnya itu adalah penari raja. Penari raja itu memiliki kewibawaan tinggi, kebijaksanaan yang pastinya seorang raja. Yang keempat, penari patih. Penari patih itu adalah bawahannya raja yang memiliki karakter yang keras, yang bijaksana, dan yang patuh. Nah, jadi kita memilih casting yang memang betul-betul harus selektif dan harus mampu membawakan karakter mereka masing-masing dalam karya ini. Proses latihan untuk castingnya saja, proses latihan itu kita lalui dalam 15 kali latihan. Dalam 15 kali latihan, bukan 15 kali, berarti 15 kali 2, 30 kali latihan dalam satu hari latihan. Satu hari itu kita ada 2 kali latihan, yaitu latihan pagi dan latihan malam. Dimana prosesnya itu berjalan. Ketika latihan pagi, mungkin kita akan latihan duduk, latihan acting, latihan naskah, latihan pendramaan, dan ketika malam hari kita akan berusaha atau memulai latihan dengan blocking tempat, memadukannya dengan musik. Berikutnya itu proses latihan yang saya katakan tadi, kita melibatkan 2 orang komposer dan 2 orang koreografer, di mana masing-masing komposer dan masing-masing koreografer sudah kita bagi jobnya. Dan dalam garapan ini, karya drama tari Mesatwo Ituung Kuning ini terdiri dari 26 scene. 26 scene, dan ada sekitar 8 scene yang merupakan adegan tari. Dan sisanya itu adalah adegan pendramaan. Dalam proses latihan, yang menjadi kendala adalah satu yang pastinya cuaca, karena kita latihan di outdoor.
pagi, siang itu panas, kadang-kadang ketika kita mulai latihan malam itu hujan. Jadi kita harus mencari tempat yang bisa untuk menahan air hujan. Yang kedua, kendalanya itu adalah menyatukan rasa dari setiap tim. Baik itu komposer, baik itu koreografer, baik itu para penari. Kita harus bisa menyatukan visi dan misi. Jadi sebelum kita mulai latihan, kita akan mengadakan briefing dulu. Apa yang akan kita lakukan pada sesi latihan hari ini, apa yang akan kita sampaikan kepada para pemain atau para penari dan para penabuh. Jadi dalam proses latihan itu akan menemukan sebuah titik terang atau menemukan sebuah keputusan sehingga pencapaian dalam latihan akan maksimal. Dan briefing tidak kita lakukan hanya sebelum latihan, tapi juga setelah latihan. Setelah latihan kita akan kumpul, penari akan dikumpulkan oleh para koreografer, penabuh akan dikumpulkan oleh para komposer dan di briefing sesuai dengan arahan masing-masing. Apa kendala yang ditemui, terus apa solusi yang ingin diberikan oleh masing-masing komposer ataupun koreografer dalam karya ini. Hari pertama kita latihan itu di Sanggar. Hari pertama itu kita latihan di Sanggar, di mana pada pagi hari itu kita latihan khusus para penari. Khusus para penari kita latihan di studio tari. Kita ada 3 studio, 2 studio yang teduh atau yang beratap, dan 1 studio yang open stage. Jadi hari pertama itu kita fokus ke latihan tari di studio tari. Yang kita lakukan adalah memberikan sebuah pemahaman mereka itu akan memerankan apa, akan menjadi apa, dan akan bagaimana. Itu kita harus terangkan dulu agar mereka bisa memahami apa yang akan mereka lakukan. Kendalanya di sana adalah satu, dalam satu kelompok tarian itu minimal berjumlah sekitar 20 orang, sehingga menjaga disiplin penari, terus menyatukan rasa, menyamakan kualitas, dan menuangkan sebuah gerak itu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi koreografer. Ketika pagi kita latihan tari, malam kita berpindah ke latihan karawitan atau tabuh. Nah, dalam proses latihan tabuh itu, para pemain tabuh kita menggunakan 2 pemain gamelan, yaitu pemain gamelan wanita dan pemain gamelan pria. Mungkin menurut saya yang saya temui dalam proses itu adalah ketika kita menuangkan proses latihan atau penuangan gending atau penuangan lagu pada para pemain gamelan wanita. Karena dalam teknik bermain gamelan itu memang pemain gamelan wanita kita masih tidak bisa disamakan dengan teknik para pemain pria, sehingga perlu adaptasi komposer untuk melakukan proses latihan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Imade Ferry Darmawan. Bisa dipanggil Ferry, bisa dipanggil Made, dan mungkin bisa juga dipanggil sayang. Adapun kesan-kesan saya dalam proses karya ini yaitu sangat bangga sekali ya, mampu menjadi koreografer di acara yang sangat luar biasa ini. Nah, tentunya dalam proses ini akan saya jadikan pembelajaran yang lebih baik untuk kedepannya. Nah, adapun dalam proses pembentukan karya drama tari ini tentunya pasti terdapat kesulitan-kesulitan seperti menentukan penari, menentukan postur penari, dan menyeimbangkan atau menselaraskan rasa-rasa gerak-gerak penari. Itu memang sangat membutuhkan konsentrasi dan kesabaran yang sangat luar biasa bagi saya. Dan selain itu, saya juga mampu bisa mengarahkan adik-adik penari
dan bisa memotivasi adik-adik penari supaya ketika dalam suatu pementasan mampu bergerak dengan maksimal seperti itu. Nah, adapun alasan saya menggunakan gerak-gerak yang seperti gerak ayam, gerak hutan, gerak bidadari, gerak-gerak yang saya berusaha menggunakan gerak-gerak yang sesuai dengan kemampuan mereka gitu. Dan saya sangat berusaha sekali supaya penari itu sangat memahami apa yang saya harapkan dalam gerak dan tersampai di audiens seperti itu. Ada gerak ayam, mungkin di sini dalam tari Bali itu ada namanya agem kanan dan agem kiri. Namun tetapi di sini karena saya melihat karakter ayam, saya sedikit mengeksplorasi bagaimana karakter ayam tersebut ketika bergerak. Dan tentunya yang menonjol dari ayam itu menurut saya salah satu adalah kepalanya, kakinya, dan mungkin sayapnya. Maka dari itu saya menggunakan agem pokok ayam seperti ini. Ini menyimbolkan bahwa ayam siap untuk beraktivitas dan siap untuk mencari makan. Oke, selain itu di sini juga saya ada mengkoreografikan bagian hutan. Nah, di sini saya sedikit kerumitan untuk mengatur berbagai banyak penari. Mungkin bisa sampai 15 sampai 20 penari kalau tidak salah. Dan di sana pun SDM teknik-teknik penari pun tidak ada yang sama. Makanya saya berpikir bagaimana biar mereka itu selaras dan rasanya sama. Maka dari itu saya menggunakan agem pokok dari hutan seperti ini. Seperti ini simbol gerak dari hutan. Tidak cantik seperti penari-penari hutan pada umumnya sih, maklum cowok. Oke. Selain itu juga saya juga menggarap scene kerajaan. Di antaranya ada prajurit, ada patih, dan ada raja tentunya. Nah, di sini saya menggambarkan prajurit yang gagah perkasa. Simbol-simbol gerak tari dalam prajurit itu ada agem kanan, agem kiri, malpal, dan ngoyot. Agem prajurit pokok seperti ini, ngoyotnya seperti ini, malpalnya mungkin seperti ini prajuritnya. Seperti itu. Mungkin nggak gagah seperti prajurit aslinya sih, tapi menurut saya cukup puas. Selain ada prajurit, di sini juga ada karakter patih, dan kebetulan karakter patih tersebut adalah saya sendiri. Nah, di sini gerak patih tentunya memang lebih agung atau lebih berwibawa dari prajurit, seperti simbol gerak patih. Pada dasarnya itu ada agem belum seperti ini. Nah, ada gandang-gandang seperti itu gerak patihnya. Emang ganteng sih. Oke. Perkenalkan, nama saya Putu Bayu Angga Diputra. Dalam garapan ini saya selaku musik director. Saya Igede Yogi Sukawiatnyana atau bisa dipanggil Yogi, selaku komposer. Saya Iputu Adiputra Kencana. Dalam garapan ini saya berperan sebagai penata vokal. Pertama-tama saya akan memaparkan gamelan-gamelan yang digunakan dalam garapan ini. Ada yang pertama gamelan jegok, yang kedua gamelan semar pegulingan, gamelan gender wayang, dan yang keempatlah gamelan berganjur. Jadi kenapa
keempat gamelan ini digunakan dalam garapan ini, tentu ada alasan-alasan. Yang pertama adalah karakter gamelan itu tersendiri, itu yang paling penting. Karakter itu bisa menyangkut sejarah, bisa menyangkut akustika, jenis bunyi yang dimiliki oleh gamelan-gamelan tersebut. Yang pertama adalah gamelan jegog. Gamelan ini adalah gamelan yang sangat ikonik di Kabupaten Jemberana, yang tentunya juga menjadi kebanggaan bagi masyarakat Jemberana. Dan saya sebagai orang Jemberana tentunya sangat ingin menonjolkan gamelan ini dalam garapan drama tari Mesatu Itung Kuning. Karakternya sangat khas dengan timbre suara bambu, dan juga dari sejarahnya gamelan ini tercipta sangat terkait dengan kegiatan-kegiatan masyarakat di Kabupaten Jemberana. Jadi sangat tepat menurut saya jika menggunakan gamelan jegog ini untuk mengiringi adegan-adegan tari yang berkarakter rakyat dalam garapan tari ini. Yang kedua adalah gamelan Semar Pegulingan. Dari sejarahnya juga, dari beberapa literatur disampaikan bahwa gamelan ini munculnya sangat erat dengan nuansa kerajaan. Jadi ya untuk mengiringi adegan-adegan seperti adegan kerajaan dan adegan mungkin bidadari, karena juga sangat memungkinkan gamelan ini untuk menciptakan suasana hikmat dengan karakter suara perunggu yang dimilikinya. Jadi sangat tepat menurut saya menggunakan gamelan Semar Pegulingan ini di beberapa adegan drama tari Mesatu Itung Kuning ini. Yang ketiga adalah gamelan gender wayang. Kita tahu bahwa gamelan gender wayang dari namanya saja sudah menunjukkan bahwa gamelan tersebut memang fungsinya untuk mengiringi pertunjukan wayang yang memang notabene-nya adalah pertunjukan yang banyak mengandung unsur-unsur cerita, unsur-unsur tutur, menyampaikan tutur dengan cara bercerita. Jadi ketika adegan pendramaan, ya moodnya sangat dapat kalau diiringi dengan gender wayang. Jadi yang keempat ada gamelan Bleganjur. Gamelan Bleganjur, Bale Ganjur dari namanya pun Bale Ganjur. Bale itu artinya prajurit. Dan ketika ada adegan-adegan tegang yang memang sangat tepat diiringi dengan gamelan Bleganjur. Dan tidak memungkinkan juga dengan pengolahan-pengolahan tersendiri bisa juga menciptakan suasana-suasana yang berbeda di luar dari yang saya katakan tadi. Ya, tergantung cara si komposer mengolah dari pemilihan nada, ritme, aransemen, dan lain-lain, mungkin penonjolan yang juga nanti akan bisa mampu menunjukkan ciri khas tersendiri, mampu menjadi nilai tawar tersendiri dalam drama tari Mesatu Itung Kuning ini. Mungkin secara umum itu saja yang bisa saya paparkan. Selanjutnya mungkin lebih jelas akan ditambahkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan memaparkan hal-hal yang lebih teknis ke dalam penggarapan musik dalam drama tari Mesatu Itung Kuning ini. Tadi sudah disampaikan bahwa ada 4 instrumen yang digunakan untuk mengawali proses kreatif kami. Kita melakukan bedah skenario, menentukan kiranya instrumen apa yang cocok untuk per adegan gitu. Seperti yang dibilang Bayu tadi bahwa gender wayang kemudian kami tempatkan saat adegan nenek bercerita terhadap Itung Kuning gitu, karena latar belakang gender yang memang ditujukan sebagai pengiring gender wayang seperti itu. Demikian juga jegop dengan nuansa masyarakatnya, dan kemudian Semar Pegulingan yang identik dengan kerajaan, dan Bleganjur yang keras seperti itu ya.
tapi itu kembali latar belakangnya adalah intuisi yang kami dapatkan karena menekuni tradisi seperti itu. Ada kemudian kesepakatan yang muncul di sana di secara tradisi. Nah kemudian untuk peradegan itu kami berusaha untuk menyesuaikan kembali dengan karakter yang muncul. Misalnya seperti Ipuda, bagaimana kemudian karakter Ipuda, emosionalnya seperti apa, lalu apakah dia tipe orang yang keras, apakah dia tipe orang yang lembut. Nah itu menjadi parameter juga kemudian untuk memunculkan musiknya, musik untuk karakter itu sendiri. Kemudian misalnya karakter bidadari sangat disesuaikan bagaimana kemudian kami mengimajinasikan bidadari itu gitu. Jadi intuisi berperan sangat penting di sana. Selain itu juga kami memperhitungkan hal-hal ya seperti tadi karakteristik dan juga apa yang dia perbuat saat itu gitu. Misalnya tindakan apa atau adegan apa yang terjadi saat itu. Ya seperti itu, misalnya ketika adegan tegang, kemudian jenis musik apa yang digunakan, instrumen apa yang kemudian digunakan. Nah karena berbagai instrumen itu kan mempunyai spesifikasi yang berbeda. Misalnya Kak Jegok cuma ada 4 nada, Semar Pegulingan ada 7 nada. Jadi ini juga menjadi pertimbangan kemudian misal ketika menghadirkan karakter anak-anak gitu. Walaupun anak-anak latar belakangnya itu rakyat gitu, tapi lebih fleksibel jika menggunakan Semar Pegulingan gitu, karena secara wilayah nada dia lebih luas gitu. Kemudian ada juga memperhatikan timbre-timbre instrumen, misalnya saat kapan menggunakan kendang kerumpung yang notabene suaranya soft dan saat kapan menggunakan kendang dengan panggul gitu. Misalnya seperti adegan prajurit ya intuisi kami ya menggunakan panggul gitu. Karena untuk menegaskan kemudian gerak-gerak dari penari itu. Kemudian untuk bidadari pastinya menggunakan kendang yang lembut. Ya, seperti itu. Hal ini kami pertimbangkan agar nanti bisa mendukung dramatik yang tercipta di drama itu. Bagaimana kami memposisikan musik kami sebagai pendukung kemudian, dan tak kalah juga bukan berarti kami mengorbankan kreativitas, tapi lebih menyesuaikan lagi kreativitas dengan adegan yang dimunculkan gitu. Ya seperti yang dibilang Bayu, kemunculan Jegok itu adalah sangat penting karena Jegok adalah lokal genus di Jembrana, dan bagi kami kehadiran Jegok dalam garapan ini sekaligus menegaskan bahwa Jegok pun bisa menjadi pilihan-pilihan nantinya ketika penggarapan proses-proses kreatif seperti ini. Nah untuk vokal dan selanjutnya akan lebih dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya mengambil peran sebagai penata vokal dalam karya drama tari Mesatu Ituung Kuning. Adapun proses kreatif saya ketika menata vokal itu adalah pertama, untungnya sutradara Ligus Oner membagi skenario naskah Ituung Kuning itu menjadi beberapa adegan. Nah, yang pertama yang harus saya pahami terlebih dahulu adalah saya harus menelaah betul-betul adegan apa yang harus saya tata vokalnya. Dan untungnya juga saya bekerja sama dengan teman saya kedua komposer ini lumayan sering lah, artinya sering bekerja sama sehingga secara perasaan intuisi musiknya mungkin agak klik. Selanjutnya proses kreatif saya selanjutnya adalah dalam pemilihan lirik dari setiap adegan yang ada dalam drama tari Mesatu Ituung Kuning ini adalah hendaknya saya menyesuaikan, misalnya adegan rakyat, otomatis lirik yang saya gunakan adalah lirik-lirik yang mudah dicerna oleh kalangan umum. Lirik bahasa Bali, istilahnya bahasa Bali yang biasa digunakan oleh keseharian masyarakat Bali. Beda halnya ketika adegan itu seperti adegan bidadari, adegan prajurit, otomatis lirik yang saya gunakan, yang saya coba tata adalah lirik yang lebih
mengedepankan bahasa-bahasa Jawa kuno atau bahasa Bali yang lebih halus agar nuansa keagungan itu ada, agar nuansa keagungan itu lebih muncul, lebih timbul karena lirik yang digunakan. Selanjutnya dalam garapan ini juga selain mempertimbangkan lirik-lirik yang digunakan sesuai dengan suasana adegan, ada juga beberapa genre musik Bali yang tertuang dalam garapan ini seperti pupuh. Dalam garapan ini kami menggunakan pupuh Durmo dalam adegan ketika i tuung kuning sedih. Dan ada juga tembang ginanti. Pupuh ginanti kalau dalam karawitan Bali ada sekar adat, ada pupuh ginanti kami gunakan, dan satu sekar rare yang kami gunakan yaitu Putri Cening Ayu ketika adegan istrinya Ipuda ngempu apa bahasa menimang bayi ya, menimang bayi. Karena mengapa lagu itu sekar rare Putri Cening Ayu kami gunakan, karena lirik yang terkandung adalah memang bertujuan untuk menimang anak kecil ya, seorang ibu yang istilahnya menimang anaknya sendiri begitu. Dalam karya drama Tari Mas 1 Ituung Kuning ini kami dibantu oleh 4 orang gerong. Nah, 4 orang gerong ini tentunya dalam menuangkan lagu yang saya konsepkan itu sedikit mengalami kesulitan, karena kan tangga nada cowok dan cewek kan berbeda, sehingga ada dalam perjalanan berproses itu ada beberapa konsep yang saya telah konsepkan sendiri di rumah berubah karena mungkin penyanyinya tidak mencapai nada tersebut atau kerendahan, sehingga perlu proses tawar menawar lah istilahnya, tawar menawar agar si penyanyi juga nyaman. Dan apa yang saya konsepkan juga tidak terlalu melenceng dari yang telah kami sepakati begitu. Di situ kesulitannya. Tapi selain kesulitan, tentu juga pasti ada kemudahan dalam berproses karya ini. Dalam berproses menata vokal ini, kami sedikit dibantu dengan pemain-pemain yang sudah malang melintang di dunia kerawitan, sehingga apa yang saya konsepkan, apa yang saya tuangkan lebih mudah dicerna oleh para pemain, sehingga tidak lagi membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mereka belajar seperti itu. Cuma yang kami butuhkan hanya menyesuaikan tangga nada yang mana yang sekiranya mereka nyaman untuk menyanyikan apa yang saya tuangkan. Begitu juga dalam garapan ini, selain dibantu oleh gerong, garapan ini penataan vokal ini juga di beberapa adegan juga dinyanyikan oleh penabuh itu sendiri. Nah, khusus untuk penabuh juga kesulitannya juga karena kami berpacu dengan nada gamelan itu sendiri, tidak bisa kami rubah seperti itu, sehingga nada-nada yang melodi-melodi yang kami konsepkan sendiri menyesuaikan dengan patutan nada yang sudah ada yang sudah ada seperti di jegok, seperti di Semar Pegulingan, sehingga lumayan lumayan berkompromi lah dengan tuning gamelan itu sendiri. Kami harus menyesuaikan itu agar penabuh tidak merasa keberatan dia bernyanyi, dan intinya kedua belah pihak pun merasa nyaman. Penabuh apa yang kami konsepkan juga terrealisasi seperti itu. Baik, itu tadi ya sudah dijelaskan oleh teman saya Tuadi dan Yogi. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh pihak yang terlibat dalam karya ini. Semoga karya ini bisa diterima oleh masyarakat luas dan menjadi referensi karya-karya selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.
saya Niko Mantriana Sari Dewi, peran saya sebagai Ibu Tuung Kuning. Perkenalkan, nama saya Niko Sinta Indira Dewi. Di sini saya berperan sebagai Nituung Kuning dewasa. Perkenalkan, nama saya Niputu Arista Dewi. Saya di sini berperan sebagai neneknya di Nituung Kuning. Oke, selama kita berproses dalam kegiatan ini, jadi kita bisa mendapatkan banyak hal ya, terutama di saya. Saya itu mendapatkan peran sebagai seorang nenek. Itu dimana peran itu peran yang belum pernah saya jalani selama kehidupan saya. Jadi itu sangat menantang bagi saya, dimana saya harus mengatur suara, gerak, dan perilaku selayaknya seorang nenek. Jadi selama saya berperan sebagai Ibu Tuung Kuning, kesulitannya itu dalam mengontrol emosi. Karena jujur waktu syuting itu banyak karakter, bukan banyak karakter sih, banyak ekspresi yang harus saya mainkan, seperti sedih, kemudian marah, gelisah, kemudian menangis. Nah itu adegan yang benar-benar menguras air mata saya dan emosi saya sampai terasa panas sekali rasanya. Karena waktu itu kebetulan kan kalau syuting kayak gitu harus moodnya itu harus benar-benar dijaga gitu. Jadi waktu itu juga kebetulan karena saya juga sebelum syuting itu ada kerjaan lain, jadi untuk moodnya itu saya harus benar-benar ngatur. Di saat saya harus marah, saya harus marah. Di saat saya harus nangis, saya harus nangis. Dan yang paling berkesan itu waktu saya mempraktekkan adegan waktu saya sedang mengandung. Nah, jadi karena kebetulan untuk saya pribadi saya belum pernah hamil karena saya masih lajang. Jadi untuk adegan itu saya benar-benar belajar berminggu-minggu bagaimana caranya saya berjalan sebagai wanita hamil, bagaimana cara menggendong anak, kan seperti itu, karena saya belum pernah sama sekali. Nah itu benar-benar pengalaman yang sangat seru sih untuk saya. Kemudian saya juga bisa bertemu dengan teman-teman saya kembali, karena jujur selama pandemi aktivitas kita itu jarang banget, seperti nari-nari itu kita jarang. Jadi untuk itu saya senang banget bisa ikut dalam FBK ini, bisa memerankan peran yang benar-benar di luar dugaan saya, karena saya sebenarnya belum pernah memerankan itu. Jadi terima kasih banyak sudah memberikan saya kesempatan untuk ikut dalam acara FBK ini. Terima kasih. Lanjut, ayo. Yang pertama pastinya saya senang banget kan. Ini pengalaman baru buat saya karena sebelumnya saya belum pernah ikut ini. Walaupun dulu kan saya pernah ikut dolanan untuk di pendramaan, tapi rasanya tuh berbeda banget gitu ya. Karena itu kan kalau dalam ini kan FBK ini kan kita berprosesnya lama gitu ya, dan perlu latihan yang cukup lama. Terus untuk kesulitannya pasti karena baru pertama kali gitu. Untuk kesulitannya pasti di mengontrol emosi, karena waktu dolanan itu belum pernah kayak waktu dolanan kan pendramaannya itu kayak ceria gitu. Jadi kalau ini tuh karakternya lebih ke pendiam gitu, sedih gitu, jadinya agak susah gitu. Pastinya senang banget karena ketemu banyak teman-teman, dan ini juga pengalaman baru buat saya, jadi pastinya senang banget. Semoga kedepannya bisa lebih banyak belajar dari pengalaman ini. Oke, tadi kan udah berbicara masalah kesulitan. Nah, sekarang kita berbicara masalah yang seru-seru. Jadi ada beberapa part-part atau ada beberapa adegan yang sebenarnya itu di lokasi menurut saya horor tapi seru. Adegan yang paling saya ingat itu adalah ketika ibu Nituung Kuning itu datang ke kubu memberikan saya bayi, harusnya gitu, tapi dia bengong. Itu saya menanti bayi itu, tapi dia tidak memberikannya kepada saya, dan di situ saya bengong, dia bengong. Nah itu ada sebuah part yang sebenarnya
sama-sama bingung tapi jadinya lucu gitu. Ada ya kejadian-kejadian yang di luar nalar, itu juga menjadi sesuatu yang seru gitu kan, karena menghiasi menghiasi proses syuting kita gitu. Terus dan kita juga bisa sharing ke sesama teman gitu mengenai apa kekurangan kita dan apa kekurangan mereka. Jadi sama-sama saling mengingatkan, sama-sama saling bertanya gitu tentang gininya kita, kekurangan kita gitu loh. Jadi semua bisa bagus. Itu aja. Bali zaman dulu kan. Danau dong itu benar tuh. Hai, perkenalkan nama saya Niputu Dalistiana Putri. Perkenalkan, nama saya Putu Rasi Perdita Patmarini. Di sini kami sebagai pemain gamelan. Banyak pengalaman yang kami dapat di karya ini, Sehingga kami lebih bersemangat dalam mengikuti karya ini. dan kami juga mendapatkan pengalaman yang baru. Kesulitannya adalah saat menghafal tabu yang susah dan gurunya agak sedikit galak. Kesulitannya sih saat tabuhnya itu cepat dan agak sulit untuk menghafal itu. Tapi semangat dari teman-teman semua, kita bisa menampilkan semuanya dengan baik. Selamat malam, perkenalkan nama saya Komang Dano. Terima kasih saya sudah ajak bergabung dalam karya ini. Dengan keterbatasan saya mampu melengkapi karya ini sesuai arahan dari sutradara, koreografer, dan komposer. Semoga karya ini bisa menjadi salah satu karya yang memiliki nilai sosial, budaya, serta memperkaya kebudayaan Bali. Perkenalkan, nama saya Niwayan Ardani. Di sini saya sebagai koreografer dalam drama tari Itung Kuning. Sebelumnya saya berterima kasih sekali karena dipercaya menjadi seorang koreografer dalam penggarapan drama tari Itung Kuning. Di sini sebenarnya adalah sebuah pengalaman baru bagi saya. Dalam sebuah karya ini sebenarnya adalah suatu kebanggaan bagi saya bisa ikut andil dalam penggarapan karya Itung Kuning. Di sini kami sebagai penggarap sudah diberikan sebuah pembagian tugas dalam menggarap beberapa bagian dari masing-masing sesi dari drama tari ini, yaitu dari segi gerak, baik itu menggarap dalam penggarapan gerak binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun itu gerak sebagai dedari, dan juga di sana sebagai hutan ataupun taman. Nah, dalam penggarapan ini kami mengolah beberapa gerak itu menjadi sebuah gerak yang mungkin dibilang sederhana, namun sangat menarik untuk dilihat. Dalam penggarapan ini sebenarnya menjadi sebuah sebuah hal yang dimana kita bisa di mana kita menemukan sebuah kesulitan, di mana kita menemukan sebuah kesenangan dan juga sebuah kesulitan, yaitu dalam mengajak anak-anak untuk mencari sebuah pola, biasanya mencari sebuah pola, mencari sebuah komposisi, di mana anak-anak kecil itu sulit sekali untuk diatur. Nah, itu kesulitan dari kami. Namun walaupun agak sulit, tapi kami sangat senang dan bahagia untuk menggarap atau untuk membuat suatu karya ini. Nah, dari
sebuah karya ini, saya pribadi mendapatkan sebuah pengalaman, yaitu berkolaborasi dengan beberapa penggarap atau beberapa koreografer untuk membuat suatu karya yang sudah diatur atau yang sudah diberikan sebuah bagian oleh seorang sutradara. Untuk kedepannya supaya nanti kami bisa diberikan kepercayaan lagi untuk membuat suatu karya, yaitu suatu karya yang baru dan juga suatu karya yang memberikan masyarakat sebuah motivasi juga, sebagai motivasi hidup juga, karena cerita Nituung Kuning ini adalah sebuah cerita yang menggambarkan tentang seorang wanita. Belum puyang ibu. Dalam proses penggarapan karya Mesatuo Ituung Kuning ini banyak hal yang bisa saya pelajari dan banyak hal yang mungkin teman-teman yang lain, tim kreatif bisa pelajari juga. Mulai dari kita bisa belajar bagaimana caranya memanage begitu banyak personil, baik itu penari maupun penabuh atau pemain musik. Bagaimana caranya kita memanage waktu, karena kita dalam satu hari kita melaksanakan 2 kali latihan, yaitu pagi dan malam, dan melatih kesabaran, yang terutama melatih kesabaran, konsentrasi, serta berusaha untuk mencari-cari ide-ide yang baru dalam setiap pembabakan. Ide itu bukan hanya muncul ketika kita memejamkan mata atau ketika kita bengong, namun interaksi antara pemain, interaksi antara penari, interaksi antara seluruh tim itu kadang-kadang memunculkan sebuah ide-ide yang menurut saya enak atau bagus untuk dituangkan ke dalam garapan ini sendiri. Dan ada beberapa kesulitan, ada beberapa bisa dikatakan kesulitan dalam kita melaksanakan proses penggarapan karya. Yaitu yang pertama adalah penyesuaian tempat. Ketika kita melaksanakan latihan di studio tari yang berlokasi di Sanggar, dan ketika kita mencoba melakukan latihan di mana tempat yang sebenarnya yang akan kita jadikan lokasi pementasan atau lokasi pengambilan gambar, itu 108, ya tidak sih sekitar 180 derajat, sekitar bisa dikatakan lebih sulit, karena kita biasa latihan di tempat yang datar, kita bisa latihan di tempat yang teduh, di tempat yang kecil, bisa dikatakan kecil. Ketika kita beradaptasi mencoba proses latihan di tempat yang sebenarnya, di mana kita melakukan proses pengambilan gambar atau syutingnya, itu merupakan lapangan yang sangat luas dan datarannya itu tidak flat atau tidak datar. Kalau istilah Balinya itu belendang-belendung. Nah, ada gunduan-gunduan, terus ada ceng-cengan, istilahnya kalau di Bali namanya ceng-cengan atau sungai kecil. Kemudian ada rumput, ya, sehingga membatasi pergerakan para penari atau para pemain di panggung. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan lokasi yang sebenarnya, sehingga perlu beberapa hari latihan, sehingga juga perlu ada beberapa perbaikan dalam proses penataan panggung, yaitu kita gotong royong seluruh tim untuk
memangkas rumput yang tinggi dan berusaha membuat beberapa titik atau beberapa meter yang kita sediakan untuk lintasan penari itu diusahakan agar menjadi datar. Nah, ketika kita sudah membereskan atau istilahnya menyediakan tempat untuk para lintasan para penari, di mana awalnya itu banyak gundukan-gundukan dan teman-teman semua termasuk juga para penabuh yang laki-laki ikut membantu. Dan di sini juga saya mendapat sebuah pelajaran bahwa kita harus saling membantu dalam kerja tim untuk mencapai sebuah tujuan yang maksimal. Jadi di sini para pemain, baik itu pemain gamelan, para penari yang lebih dewasa ikut juga membantu untuk menyisir atau untuk membereskan tempat para penari, sehingga ketika nanti kita proses latihan dan sampai ke proses pengambilan gambar itu akan berjalan dengan baik. Ada beberapa kesulitan yang lain, itu adalah mengatur timing atau mengatur schedule para penari itu kapan akan mulai latihan atau kapan akan mulai syuting. Ada beberapa adegan yang bisa diambil pagi, ada beberapa adegan yang harus siang, dan ada beberapa adegan yang memang membutuhkan waktu di malam hari. Sehingga untuk mengatur hal tersebut memang memerlukan perencanaan yang matang, sehingga apa yang ingin kita dapatkan atau apa yang ingin kita capai itu bisa tercapai. Di selain tingkat kesulitan, berkat juga support dan teman-teman dari dukungan dari teman-teman semua, baik itu penari, penabuh, penggarap, semua tim kreatif, semua kita bisa berjalan dengan lancar. Walaupun ada beberapa hal yang memang menjadi sebuah problem, tapi bisa teratasi dengan baik. Ada satu yang saya ingat, itu kejadian yang unik, yang lucu menurut saya, ketika hari pertama syuting. Nah, ketika hari pertama syuting, kita jadwalkan take jam 6:30 pagi. Para penari itu sudah mulai berias dari jam 4 subuh agar bisa jam 6:30 gitu kita sudah mulai take. Dan ternyata di lokasi kita berias, yaitu di Sanggar, itu hujannya deras. Sampai jam 6 itu hujan deras. Sehingga saya mulai berpikir, wah, gimana nih? Tapi nyatanya ketika saya ke lokasi yang jaraknya paling sekitar 2 kiloan, ternyata di lokasi tidak ada hujan sama sekali dan kita bisa melakukan syuting. Setelah nyampat, baru nulis dari kejauhan. Lalu di kejauhan seperti dialog yang biasa, yang kemarin. Setibanya kuda di rumah, jadi yang musuhnya di rekaman pasti yang ngomong. Lo, engke, bawa pikan nyai ngubuh siap-siap beli ah? Apa? Lo, wis keras gede. Udah posisi ya gitu. Ada. Tinggalin. Jang. Menuju itu gisi Mang Sinta bareng. Hap. Tuh ke belakang. Kat mobil. Kampret. Tembus tusuk katanya.
Tapi ada ane yang mak drone, ane dari atas, pengenahang ane lumum live job. Hari pertama sukses tanpa ada kendala apapun. Hari kedua itu ada satu scene yang menurut saya menjadi lucu karena ketika saya ingin memaksakan satu scene yang seharusnya diambil besok, saya akan ambil hari ini, dan para penarinya itu sudah berias, yaitu yang menjadi penari raja. Akhirnya tidak sampai. Para penari rajanya sudah berias, dan ternyata waktu kita tidak cukup dan matahari sudah mulai tenggelam. Jadi untuk penari raja tidak bisa kita ambil take, dan penari raja pun istilahnya kocol, rugi lah, rugi berias ya. Terus kita mengambil waktu 4 hari untuk syuting, yaitu 3 hari syuting di daerah Suwung, di di Banjar Samlong, Desa Sangkaragung, dan 1 hari lagi di Yayasan Suaragung. Nah, ada kejadian ketika kita mengambil adegan syuting di hari ketiga, yaitu di lokasi di Suwung, itu kita sampai jam 10 malam. Nah, ketika dalam proses pengambilan syuting berjalan, itu sekitar jam 9 malam, ada beberapa penari yang berada di luar frame kamera yang mengalami kesurupan. Namun kami dari tim sudah menyiapkan seksi istilahnya yang mengkoordinir hal-hal tersebut, yang merupakan seksi mental ataupun seksi agama, sehingga bisa diantisipasi oleh seksi agama, dan proses syuting pun tetap berjalan meskipun di luar sana masih ada beberapa penari yang mengalami kesurupan. Namun setelah proses syuting itu selesai pada hari itu, para tetua desa dan para pemuka agama menyampaikan bahwa hal yang terjadi pada para penari yang mengalami kesurupan itu merupakan interaksi dari energi-energi yang memang berada di daerah atau di lokasi kita syuting, dan mereka hanya ingin menunjukkan bahwa mereka itu ada, dan memang kita di Bali mempercayai hal tersebut, bahwa memang kita hidup berdampingan dengan hal-hal tersebut. Jadi mereka pun menunjukkan eksistensinya, namun mereka pun berinteraksi tanpa menyakiti para penari kami. Dan di dalam situasi kesurupan tersebut, salah satu penari yang mengalami hal tersebut menyampaikan bahwa mereka senang dengan apa yang kita lakukan di
daerah tersebut, di tempat tersebut. Mereka senang dengan tarian-tarian yang kita tampilkan di sana. Mereka senang dengan musik-musik yang kita lanturkan di sana, sehingga membuat mereka menjadi ingin, istilahnya ingin ikut menari di dalam karya ini. Namun dalam hal ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada para tetua desa, kepada para pemangku pendeta sudah mendukung kami dalam hal religi di karya ini, sehingga dalam pelaksanaan proses latihan, proses pengambilan gambar itu berjalan sesuai dengan harapan kami dan tanpa ada halangan-halangan yang memang betul-betul bisa merugikan para pemain, baik para pendukung karya. Dalam karya Mesatuo Ituung Kuning ini, kenapa saya memilih cerita Ituung Kuning? Itu karena satu, cerita Ituung Kuning ini memiliki nilai-nilai filosofis yang memang betul-betul mendalam. Di sana dalam cerita ini mengandung nilai-nilai sosial religi, nilai-nilai sosial, nilai-nilai kemanusiaan, dan juga menggambarkan situasi peran perempuan di dalam kehidupan masyarakat. Sesuai dengan juknis dari Fasilitasi Bidang Kebudayaan tahun 2021, di mana salah satunya itu adalah WBTB dan pemberdayaan wanita. Saya kira cerita Ituung Kuning ini sangat pas untuk kita garap, untuk kita angkat dalam sebuah karya drama tari, di mana dalam cerita ini kita bisa mempelajari dan kita bisa mengambil nilai-nilai yang bisa kita adopsi di kehidupan nyata. Wanita dan pria itu memiliki status yang sama. Memang ketika zaman dahulu wanita itu memang istilahnya lebih didiskriminasikan oleh para pria. Namun perjuangan wanita untuk menuju sesuatu hal itu tidak mudah. Jadi kita harus bisa menghargai hal-hal tersebut, dan memang sangat pas untuk bisa kita angkat dalam karya ini, sehingga bisa menjadi cerminan, dan semoga apa yang menjadi harapan saya, apa yang menjadi harapan kami semua dalam karya ini bisa tersampaikan. Alasan yang kedua, kenapa karya ini kita konsepkan dalam bentuk karya virtual, yaitu ingin menciptakan atau ingin menyuguhkan sebuah karya yang original. Ada nuansa-nuansa baru, berpijak pada tradisi, namun dikemas secara modern tanpa meninggalkan unsur-unsur tradisi di dalamnya, karena kita juga mengacu kepada tema yang diusung FBK tahun ini, yaitu ketahanan budaya, sehingga berdasarkan tema tersebut kita berkomunikasi dengan para tim, berkomunikasi dengan para penggarap semua, sehingga diramu dan diracik dan menemukan sebuah keputusan bahwa kita akan menggarap ini dengan konsep drama tari Mesatuo Ituung Kuning virtual yang akan ditayangkan di channel YouTube Sanggar Seni Gayatri, dengan memadukan 4 jenis barung gamelan dan menggabungkan unsur drama, unsur tari, unsur musik, unsur vokal, sehingga bisa menjadi satu kesatuan, dan berharap karya ini menjadi sebuah karya yang komunikatif, yang memiliki nilai dan menjadi cerminan hidup para masyarakat. Kenapa memilih di Yayasan Suara Agung?
yang menjadi patokan atau yang menjadi pemikiran kita memilih lokasi di Suaragung itu adalah ada candi yang merupakan khas candi Bali, sehingga bisa memberikan sebuah kesan nuansa kerajaan, di mana dalam scene yang kita ambil di Yayasan Suaragung itu adalah adegan-adegan yang sifatnya kerajaan, sehingga itu akan lebih mendukung dari apa yang ingin kita sampaikan. Hari ini hari terakhir ya, semangat. Singgih pakulun Ratu Gusti Prabu anai Kang Swida Karyo durus mawarah ingan Swejo. Oh sorry. Swejo. Sorry. Mene. Swejo Karyo. Pak Sweda. Engken para panjake di bencingah paman. Tadi dingah gelah. Ada satu wanita doang nih ke paman. Maro mawa lo, tusing dadi hidup nyan kata. Gede dosanya nento. Paman? Singgih Ratu. Alih ento ne madani pudak. Juk bogo lantas. Yen asa punika titiang sairing. Durus memargi Ratu. Raja ya. Ada kancing. Ada. syuting hari keempat berjalan dengan lancar dan semoga karya FPK ini mampu menginspirasi masyarakat di seluruh Indonesia. Ya, Semoga para penari hari ini sudah lebih baik, semoga hari esok lebih baik daripada ini. Semangat. Selamat malam. Ya, terima kasih. Acara hari ini sudah selesai. Jadi terima kasih para kru dan tim Sanggar Seni Gayatri atas support dan bantuannya. Semoga kedepannya makin jaya. Ayo, mau foto dulu di sini. Ya, baik demikian tadi pementasan dari Hidung Kuning. Saksikan garapannya di YouTube terdekat Anda ya. Nanti bisa dicari di channel YouTube itu ya. Saya tidak tahu namanya. Yang penting pementasan atau apa namanya sorota Hidung Kuning sudah berjalan ya. Jat, cai jat. Sedalam pasir terasi iying. Ayo kesana lu anaknya. Aja lo kamu.
Ih, Mang, bantu mang, kau ni lu mang, pasang pun mana balik.